Di video ini aku bakal sharing suka duka aku ngajarin anak aku pipis sendiri dan pup sendiri. Jadi kalau misalnya mams penasaran sama cerita aku kali ini, tonton video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dengan aku dia, ibu 4 anak Reva. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau ceritain nih gimana suka duka aku ngajarin anak aku pipis sendiri dan pup sendiri di usia 2 tahun. Ada ibu di luar sana lebih awal untuk memperkenalkan potty training pada anaknya, bahkan dari umur 4 bulan. Personally aku ngajarin anak aku dari usia 2 tahun. Nah, langsung aja aku ceritain dari awal suka duka aku untuk ngajarin anak aku pup sendiri dan pipis sendiri di anak pertama. Aku juga bakal sharing video berikutnya di anak kedua, ketiga, dan keempat. Kita langsung aja untuk ke cerita. Nah, pertama-tama aku mau disclaimer dulu bahwa cerita ini pengalaman aku, kan ada unsur apapun ya mams. Jadi kalau misalnya mams punya cerita dan pengalaman juga mengenai suka duka ngajarin anak pup dan pipis sendiri, boleh banget untuk share juga di kolom komen. Kenalin dulu anak pertama aku, namanya Anhaf Hilal Masya. Dia sekarang tuh umurnya sudah 12 tahun. Umur 2 tahun aku mulai untuk mengajarkan anak aku pipis dan pup sendiri. Pertama kali yang aku lakukan adalah mempersiapkan peralatannya. Nanti aku bakal sharing lagi di video terpisah tentang peralatan yang perlu dipersiapkan pada saat mengajarkan anak pipis dan pup sendiri. Pada saat anak aku umur 2 tahun, dia tuh udah punya adik. Itu juga salah satu alasan aku kenapa aku ngajarin anak aku untuk pup dan pipis sendiri tuh di usia 2 tahun. Aku mulai tuh untuk membeli perlengkapan untuk potty training anak aku. Di hari pertama aku mulai lepasin dia popok bayi pada siang hari. Aku untuk menggantikan popok bayi itu aku ganti dengan celana dalam anak-anak ya. Nah, di situ dia pipis sendiri dan kaget gitu. Wah, kok ada keluar air gitu dari dari yang tempat biasanya kalau dia mau pipis tidak keluar air gitu, ekspresinya kaget. Dan aku kasih tahu, nah ini namanya pipis. Jadi kalau misalnya abang mau pipis lagi dan punya rasa kayak gini, nanti kasih tahu mama ya kalau abang mau pipis. Nanti mama akan taruh ke kamar mandi. Aku selalu bilang kayak gitu sama dia. Pada hari kedua udah mulai ngerti, walaupun sesekali udah di ujung baru mau bilang pipis gitu. Padahal baru mau ngomong tapi udah pipis atau ngompol di celana duluan. Itu di hari kedua seperti itu, tapi di hari ketiga udah mulai anaknya kalau mau pipis bilang gitu sama aku. Lanjut di malam hari, karena anaknya ini pinter banget, terus nurut banget gitu. Kalau aku kasih tahu tuh dia cepat banget ngerespon. Jadi gampang banget untuk ngajarin apa-apa sama dia. Untuk malamnya dia tuh tipikal anak yang tidak suka ngompol malam. Jarang banget dia ngompol di tempat tidur sampai sekarang. Di hari pertama itu dia memang ngompol di tempat tidur. Hari kedua, ketiga, keempat itu sama sekali dia udah nggak pernah ngompol lagi. Jadi sebelumnya 1 minggu pertama tuh aku fokus ke pipis, 1 minggu ke depan aku fokus ke pup gitu ya. Di minggu kedua aku ngajarin dia untuk pup sendiri nih. Nah, udah pasti pipis dibarengin sama pup kan. Nah, anak aku ini dia selalu pup itu pagi-pagi atau enggak sore. Pokoknya dia pupnya setiap hari. Jadi kalau makan pup seperti itu. Pas di hari pertama dia pup di dalam celana dan itu dia gelinya minta ampun. Setelahnya dia kalau misalnya punya rasa mau pengen pup gitu, dia selalu bilang karena dia geli banget ngelihat pupnya sendiri. Aku punya bayi lagi, kadang aku suka repot, kadang dia minta dipupin gitu, aku kayak nggak denger. Kalau misalnya aku nggak denger, dia buka sendiri celananya. Pernah dia itu pupnya di depan rumah, karena di depan rumah itu kan ada gundukan tinggi gitu sedikit, dan dia jongkok di situ. Dan itu dia ngelakuinnya cuma sekali, karena itu pun aku lagi repot ngurusin anak aku, dia minta pup tapi aku nggak dengar. Akhirnya karena udah belet gitu kan, akhirnya ada pup di depan teras rumah. Bayangin mams, tapi ya harus sabar. Nah, karena anak aku tuh jijik banget, jadinya untuk pup itu kali dia merasa jijik dengan pupnya di celana dalam, besoknya dia udah bisa bilang gitu kalau mau pup. Kecuali yang tadi aku ceritain tadi gitu, karena emergency aku nggak denger. Alhamdulillah adaptasi anak aku tuh cuma 1 minggu lebih gitu, kan nggak sampai 2 minggu dia udah bisa pup sendiri dan pipis sendiri. Kalau menurut aku setelah dia udah tahu pipis dan pup sendiri itu, repotnya itu baru dimulai, karena nanti pas dia mau pup, setiap dia mau pipis, kita harus ada kita yang nyebokin kan. Ngajarin dia nyebok sendiri itu nanti ada fase berikutnya seperti itu. Minggu ketiga barulah dia terbiasa kalau misalnya mau pipis dia pergi pipis sendiri. Untuk pipis dia bisa siram sendiri ya, tapi kalau untuk pup tetap kita yang cebok. Itu dia cerita anak aku. Aku juga bakal sharing tips mengajari anak pipis dan pup sendiri. Nanti mams tunggu aja videonya di dulu. Videoku hari ini tentang cerita aku, pengalaman aku selama ngajarin anak aku untuk pipis sendiri dan pup sendiri di anak yang pertama. Tungguin juga video di anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat. Sampai
sampai di sini dulu video aku. Makasih buat moms yang udah dengar cerita aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.